Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini semoga kalian dalam naungan rahmat, barokah, maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita semuanya, sehingga kita masih dipertemukan pada siang hari ini dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Harapan dari Ustadz bahwa pembelajaran kali ini akan membawa manfaat, menjadi ilmu yang berguna untuk kita semuanya. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh, anak-anakku yang ceria, anak-anakku yang berbahagia. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks cerpen. Untuk lebih memahami isi sebuah cerpen, kita perlu mengetahui struktur isi yang dilibatkan dalam sebuah cerpen, yakni 1. Abstrak, merupakan ringkasan atau inti cerita. Dalam cerpen abstrak ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan atau tidak jadi masalah. Apa selanjutnya? Struktur cerpen yang kedua. Struktur cerpen yang kedua adalah orientasi, pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita. Bagian ini merupakan bagian pembuka yang akan mengenalkan waktu menjadi latar waktu, tempat terjadinya peristiwa atau latar tempat, dan pengenalan suasana, latar suasana dalam cerita maupun sifat tokoh. Yang ketiga adalah komplikasi. Pada bagian ini memuat masalah atau konflik dalam cerita. Masalah mulai timbul. Hal itu dimunculkan dari sebab akibat rangkaian peristiwa dan dilanjutkan sampai pada klimaks. Struktur selanjutnya adalah evaluasi, yakni penurunan masalah atau konflik yang terjadi mengarah pada klimaks dan mulai mendapatkan jalan penyelesaian. Jadi permasalahan yang ada sudah mulai mendapatkan jalan penyelesaian. Selanjutnya, struktur teks cerpen yang kelima adalah resolusi, penyelesaian masalah atau konflik, yakni mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Sedangkan struktur teks yang terakhir, ada yang tahu? Struktur teks yang terakhir adalah koda. Apa itu koda? Koda adalah pelajaran yang bisa dipetik dari cerita oleh si pembaca. Koda ini pun sifatnya juga opsional, boleh dilibatkan ataupun tidak. Itulah struktur teks cerpen yang terdiri dari 6 hal. Kali lagi, abstrak,
orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda.
Selanjutnya adalah tentang kebahasaan cerpen. Dalam kebahasaan cerpen ini, yang bagian pertama adalah memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Seperti misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya yang gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh yang lainnya yang terdapat dalam cerita yang ditulis oleh pengarang dalam cerpen tersebut. Yang kedua, di dalam kebahasaan cerpen tentunya adalah memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh misalnya, di pagi hari yang cerah atau di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga, dalam kebahasaan di dalam cerpen biasanya menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan percakapan. Karena dalam cerita tentunya ada percakapan, sehingga dengan adanya dialog tersebut suasana cerpen menjadi hidup, dan dengan adanya percakapan itu maka akan memudahkan dalam memahami isi daripada cerita cerpen. Kebahasaan cerpen selanjutnya adalah yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, mulut terminal, dan yang lain-lainnya. Tentunya makna konotasi kita sudah tahu kan? Makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya. Misalnya saja tadi saya sebutkan contoh mulut terminal. Itu bukannya mulut yang di terminal, namun mulut terminal adalah ungkapan untuk gerbang di terminal atau pintu masuk terminal. Si jago merah misalnya ada, kalau ada si jago merah. Si jago merah bukanlah jago yang berwarna merah. Misalnya si jago merah melahap seluruh rumah yang ada di pinggir kali itu. Berarti si jago merah adalah merupakan api. Api menghabiskan rumah-rumah di sekitar bantaran sungai itu misalnya. Selanjutnya adalah bahasa yang digunakan tidak baku atau tidak formal. Maksudnya tidak baku dan tidak formal itu adalah bahasanya bebas, lugas, supaya mudah mengekspresikan, mudah menyampaikan kepada pembaca, sehingga pembacanya pun akan mudah memahami dan mendapatkan pencerahan dari cerita yang disampaikan. Selanjutnya adalah bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Contoh bahasa perbandingan misalnya, panas matahari terasa mulai membakar kulit para pemain dan penonton pertandingan sepak bola. Apakah para penonton dan pemain terbakar? Tidak kan?
Itulah hanya ungkapan gaya bahasa. Atau misalnya, kakek walaupun telah bertubuh tua, tetapi selalu dipenuhi dengan semangat jiwa muda yang terus membara. Tua dan muda. Kakeknya orangnya sudah tua, namun semangat jiwa mudanya terus membara. Antara tua dan muda, itulah pertentangannya. Kebahasaan cerpen selanjutnya adalah yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, mulut terminal, dan yang lain-lainnya. Tentunya makna konotasi kita sudah tahu kan? Makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya. Misalnya saja tadi saya sebutkan contoh mulut terminal. Itu bukannya mulut yang di terminal, namun mulut terminal adalah ungkapan untuk gerbang di terminal atau pintu masuk terminal. Si jago merah misalnya ada, kalau ada si jago merah. Si jago merah bukanlah jago yang berwarna merah. Misalnya si jago merah melahap seluruh rumah yang ada di pinggir kali itu. Berarti si jago merah adalah merupakan api. Api menghabiskan rumah-rumah di sekitar bantaran sungai itu misalnya. Selanjutnya adalah bahasa yang digunakan tidak baku atau tidak formal. Maksudnya tidak baku dan tidak formal itu adalah bahasanya bebas, lugas, supaya mudah mengekspresikan, mudah menyampaikan kepada pembaca, sehingga pembacanya pun akan mudah memahami dan mendapatkan pencerahan dari cerita yang disampaikan. Selanjutnya adalah bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Contoh bahasa perbandingan misalnya, panas matahari terasa mulai membakar kulit para pemain dan penonton pertandingan sepak bola. Apakah para penonton dan pemain terbakar? Tidak kan? Itulah hanya ungkapan gaya bahasa. Atau misalnya, kakek walaupun telah bertubuh tua, tetapi selalu dipenuhi dengan semangat jiwa muda yang terus membara. Tua dan muda. Kakeknya orangnya sudah tua, namun semangat jiwa mudanya terus membara. Antara tua dan muda, itulah pertentangannya. Kebahasaan cerpen selanjutnya adalah yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, mulut terminal, dan yang lain-lainnya. Tentunya makna konotasi kita sudah tahu kan? Makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya. Misalnya saja tadi saya sebutkan contoh mulut terminal. Itu bukannya mulut yang di terminal, namun mulut terminal adalah
ungkapan untuk gerbang di terminal atau pintu masuk terminal. Si jago merah misalnya ada, kalau ada si jago merah. Si jago merah bukanlah jago yang berwarna merah. Misalnya si jago merah melahap seluruh rumah yang ada di pinggir kali itu. Berarti si jago merah adalah merupakan api. Api menghabiskan rumah-rumah di sekitar bantaran sungai itu misalnya. Selanjutnya adalah, mudah bukan anak-anakku yang soleh? Ya,